kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-10, terjemahan baru, edisi kedua. Sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Renungan hari ini berjudul Kerjasama dalam Kristus, ditulis oleh Dave Brennan. Sahabat ODB, pada tahun 1869 dimulailah pembangunan jembatan Brooklyn di kota New York. Tak lama setelah itu, insinyur kepala Washington Roebling menderita sakit parah. Istrinya Emily turun tangan untuk membantu pekerjaannya. Ia mempelajari rancangan-rancangannya, merevisi spesifikasinya dan memberi instruksi kepada para asisten. Emily membantu sang suami semampunya, dan ketika jembatan itu diresmikan pada tahun 1883, ia berada di dalam kereta kuda pertama yang melintasinya. Roebling memuji bakat luar biasa istrinya dan pengetahuannya yang menyeluruh tentang proyek dan rancangan jembatan itu. Sahabat ODB, kerjasama seperti itu sungguh indah dan menjadi kunci keberhasilan dari pekerjaan-pekerjaan yang paling berarti dalam hidup kita. Salomo menjelaskan dasar kerjasama dalam kitab Pengkhotbah. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita harus memandang kerjasama sebagai faktor kunci dalam pelayanan jemaat. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. 1 Korintus pasal 12 ayat 20. Lebih lanjut, ia menasihatkan agar jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Karena setiap orang perlu melayani bersama dan memperhatikan satu sama lain. Sahabat ODB, menjalani hidup di tengah pekerjaan, keluarga, maupun komunitas gereja, kita tidak mungkin melakukannya seorang diri. Kita saling membutuhkan, baik saat ada yang jatuh dan gagal, maupun saat kita memadukan talenta yang ada. Kerjasama menjadi kunci penting dalam upaya bersama untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Sahabat ODB, dalam hal apa saja Anda dapat bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan pekerjaan yang Allah kehendaki. Lalu bagaimana Anda telah ditolong oleh rekan satu tim Anda dalam melayani Kristus? Mari kita berdoa. Terima kasih Allah karena Engkau telah membawaku untuk bekerja sama dengan orang lain. Maka tolonglah aku ya Tuhan untuk menjadi penolong yang dapat diandalkan sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat harapan terasa meredup, bagaimana kita bisa tetap teguh berdiri di tengah dunia yang penuh kompromi? Mari belajar bersama dari Ezra dan Nehemia, dua tokoh yang setia menjawab panggilan Tuhan
demi membawa pemulihan bagi bangsanya. Ikutilah temu teman jelajah Ezra dan Nehemia bersama Evangelis Angelin Chia Susilo pada Sabtu 11 Juli 2026 pukul 9.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini diselenggarakan secara hybrid. Anda bisa hadir langsung secara onsite di Universitas Kristen Maranatha Bandung maupun secara online melalui Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang ke WhatsApp 081318588165. 081318588165 dan dapatkan buku teman jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda. Dapat